Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Guno Arif, dari Forum News Network. Beberapa hari ini sedang ramai rencana pemerintah, bukan pemerintah, sebenarnya revisi undang-undang yang diusulkan oleh DPR untuk membentuk Dewan Moneter yang akan mengawasi Bank Indonesia. Dan tentu saja ini menimbulkan pertanyaan di banyak benak publik, mengapa mesti dibentuk kembali Dewan Moneter? Apa motifnya? Karena Dewan Moneter pernah ada, tetapi kemudian dihapuskan. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang ekonom senior, Dr. Antoni Budiawan. Mas Antoni, terima kasih bersedia bergabung bersama saya. Selamat siang, Mas Hersy. Apa kabar? Ya, baik-baik. Jadi ini orang sebenarnya banyak bertanya-tanya, apa sih maksudnya pembentukan Dewan Moneter dan apa konsekuensi dari pembentukan Dewan Moneter? Ini memang dalam kondisi ini adalah kondisi yang kita serba sulit. Ini COVID yang banyak dijadikan alasan. Jadi COVID-19 ini dikendarai. Jadi saya bilangnya adalah mengendarai COVID untuk menggapai kekuasaan mutlak. Nah, ini. Ya. Jadi karena apa? Karena ini mumpung nih ada COVID, alasan semuanya COVID gitu. Nah, sekarang sektor moneternya mau dikuasai. Kita sudah tahu bahwa dengan Perpu nomor 1 2020 yang sudah jadi undang-undang nomor 2 2020, Bank Indonesia itu sudah tidak independen lagi. Yang mana sebetulnya melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar konstitusi. Nah, sekarang ini sudah dinyatakan tidak independen, artinya apa? Artinya Bank Indonesia disuruh cetak duit untuk membiayai anggaran pemerintah. Kelihatannya tidak cukup sampai di situ gitu kan? Kelihatannya undang-undang ini mau apa istilahnya? Mau direvisi. Iya, mau direvisi, tetapi artinya mau dikuasai gitu. Bank Indonesianya gitu, melalui revisi mau dikuasai. Inti dari pada revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 Bank Indonesia ini adalah pembentukan Dewan Moneter salah satunya. Yeah. Dewan Moneter itu di mana direncanakan ada 5 dan ketuanya diketuai oleh Menteri Keuangan. Jadi ini berarti mau dikuasai itu dengan Kementerian Keuangan. Jadi Bank Indonesia mau didikte oleh sektor eksekutif, sektor fiskal. Gitu. Yeah. Nah, di mana ada satu lagi dari Kementerian Perekonomian. Sekarang bayangkan, Dewan Moneter tapi ketua adalah non moneter. Ini gimana logikanya? Hancurlah kebijakan moneter kita. Yeah. Nah, jadi kompetensi aja sudah tidak mencukupi gitu. Harusnya kan kalau seandainya pun begitu, ketuanya ya harus ketuanya gubernur dong. Masa Dewan Moneter ketuanya bukan gubernur Bank Indonesia? Yeah. Ini udah. Jadi kalau kita lihat dari struktur itu udah sangat aneh sekali gitu. Jadi ini jelas bahwa kelihatan sekali mau menguasai. Itulah. Nah, setelah menguasai bagaimana? Apakah ini akan jor-joran? Kita tahu tahun depan itu kita akan defisit 1.000 triliun lagi. Sekarang defisit 1.000 triliun. Ya, jadi sekarang defisit kita lihat 5 tahun terakhir itu defisit fiskal kita itu 2.000 triliun sekitar gitu. Baru 1 tahun 2020 sudah 1.000 triliun. Lalu kemudian 2021 1.000 triliun lagi. Gitu. Uang dari mana? Nah, uangnya sekarang mau diambil dari Bank Indonesia dengan cara mencetak uang yang dengan cara tidak lazim. Bank Indonesia harus diminta beli surat utang negara itu di pasar primer. Itu aslinya ya cetak uang. Sekarang apa bahayanya? Nah, di sinilah bisa menghancurkan ekonomi Indonesia nantinya. Oke. Ya. Jadi ini kelihatannya revisi Undang-Undang BI ini satu paket ya dengan Undang-Undang Corona itu ya, yang kemudian rupanya tidak cukup puas hanya mengambil alih semua peran dari legislatif, tapi sekarang peran moneter juga mau diambil sepenuhnya gitu oleh pemerintah. Begitulah kalau kita lihat, dan bahkan sudah ada 2 seminar
yang menurut perkiraan mereka itu sudah akan ada Perpu tentang penataan Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Ada Perpu lagi, bayangkan. Oh, sudah ada Perpu lagi? Sudah mau ada diterbitkan Perpu lagi, katanya per 1 September, tapi kan belum nih 1 September ya, katanya lagi digodok. Nah, sekarang anehnya adalah revisi Undang-Undang BI katanya usulan DPR. Betul. Tetapi kita tahu DPR ini adalah berkepentingan untuk memisahkan fiskal dan moneter. Ya. Apa kepentingannya DPR mengusulkan bahwa Dewan Moneter ketuanya adalah Menteri Keuangan? Kalau saya rasa kok ini cuma bargaining aja, Anda DPR tolong ya bilang bahwa ini inisiatif Anda. Ya. Pemerintah malu-malu lah, masa pemerintah melakukan revisi undang-undang tapi dibilang saya Dewan Moneternya ya ketuanya. Ya sedikit mencoba bermain halus gitu, tetapi kasar juga. Gitu. Ya ini jadi kalau bahasa orang udah baku atur ya gitu ya. Anda melihat karena kan kita tahu juga bahwa DPR adalah kepanjangan dari rezim dari pemerintahan karena hampir semua partai di DPR itu sudah dikuasai oleh pemerintah kan begitu. Sekarang sudah transparan sekali begitu dengan semua ya secara ya cuma satu partai yang menolak Perpu ya nomor 1 2020, yang lainnya semua aklamasi lah ya kita tahu. Dan katanya sekarang ini DPR lagi menggodok juga Perpu. Bayangkan Mas Heru, Perpu masa digodok. Perpu itu kan kalau ada kegentingan yang memaksa, mana bisa kegentingan yang memaksa itu digodok? Ini kan juga yang udah aneh-aneh aja DPR gitu kan. Masa mau menggodok ada 3 cara salah satunya adalah Perpu. Nah, itu melanggar undang-undang udah. Itu melanggar konstitusi. Perpu itu adalah pasal 22 di Undang-Undang Dasar ayat 1-nya mengatakan dalam hal ihwal kegentingan memaksa, dalam hal keadaan darurat maksudnya bahwa Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah itu kan kalau ada kegentingan memaksa. Nah kalau kita diskusikan dulu digodok kan bukan kegentingan memaksa. Kegentingan memaksa itu instan gitu kan. Ya, oke. Rupanya dengan undang-undang atau yang undang-undang corona itu kita sebutnya gitu. Meskipun itu kita lebih enak aja gitu ya. Mudahnya undang-undang corona yang sangat powerful dan sapu jagat itu pemerintah merasa tidak cukup, Bro. Ya itulah. Kelihatannya tidak cukup karena mereka mengantisipasi bagaimana kalau setelah 22, karena undang-undang Perpu itu sampai 22. Bahwa Bank Indonesia sebetulnya adalah dampaknya permanen. Ya, kita bilang Bank Indonesia boleh beli di pasar primer. Memang Perpu itu membatasi defisit sampai dengan tahun 2022. Tetapi dampak Perpu ini yang tidak disadari oleh kita semua bahwa dampak ini permanen. Jadi Bank Indonesia boleh beli surat utang negara di pasar primer, artinya dengan cetak uang, itu seterusnya gitu selama undang-undang yang nomor 2 tadi yang sudah disahkannya Perpu Corona tadi tidak dicabut. Ya. Oke, sekarang coba kita membantu, saya ingin Anda membantu publik memahami ini karena memang rada level di awang-awang nih soal revisi Undang-Undang BI ini. Tapi implikasinya kepada publik itu apa, Bung Anton? Nah, sebetulnya kan pertanyaannya kenapa sebetulnya Bank Indonesia itu harus independen, kan gitu. Kenapa? Seolah-olah kan Bank Indonesia harus independen. Ada yang mengatakan saking independennya maka dianggap negara dalam negara. Ini tidak boleh nih, tidak boleh ikut campur, presiden tidak boleh ikut campur. Nah, yang dimaksud dengan independen adalah supaya kebijakan fiskal jangan mempengaruhi kebijakan moneter. Sebetulnya independensinya di situ. Bahwa yang mengusulkan, bank gubernurnya dan sebagainya semuanya kan pemerintah. Tapi independennya adalah karena moneter itu sedemikian khusus dalam arti perlu keahlian, kan tidak bisa sembarangan orang. Harus mereka benar-benar yang mempelajari moneter yang membuat kebijakan itu. Nah, kalau kebijakan pemerintah, fiskal, pendanaan
mencampuri moneter, artinya nanti dia bilang, saya perlu duit nih 100, Anda tolong cetak duit buat saya. Saya perlu lagi duit 300. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa terjadi moral hazard dan sebagainya, dan bisa terjadi nanti BLBI lagi. Bukan BLBI-nya ya, tetapi bukan bantuan kepada likuiditas kepada bank gitu. Tetapi pemerintah bisa seenaknya, saya dapat duit gampang kok. Dan akhirnya apa? Akhirnya adalah cetak duit sembarangan, dan kemudian terjadilah inflasi-inflasi yang nantinya uang Indonesia itu tidak ada harganya. Lalu siapa yang terkena dampaknya? Ya rakyatlah yang tidak menikmati itu duit yang dicetak, tapi terkena dampaknya. Ya, inflasi naik, harga dolar naik dan sebagainya semuanya. Itulah bahaya. Oke. Jadi kalau Anda lihat motifnya ini, kan kita selalu ini udah kadung terbiasa kita dipaksa untuk menjadi curiga ini ya, Antoni ya. Dalam kasus misalnya undang-undang COVID itu, kita melihat bahwa kepentingan korporasi jauh lebih besar daripada kepentingan rakyat yang membutuhkan stimulus ekonomi dan juga penanggulangan kesehatan, kan begitu. Kita lihat bisa dari alokasi anggarannya gitu. Nah dalam kasus ini kira-kira apakah juga ada kepentingan-kepentingan korporasi dalam revisi undang-undang BI ini? Sangat mungkin sekali, karena begini, bahwa tadi ya Mas Heru mengatakan bahwa kita ini dipaksa untuk curiga. Sebetulnya bukan curiga, ini adalah sebetulnya sudah menunjukkan fakta-fakta. Kita kan membaca fakta, faktanya mengatakan seperti ini, gitu kan? Lalu kita mengungkapkan. Nah, kubu-kubu yang tidak, yang mempunyai kepentingan bilang, Anda curiga saja, gitu. Tapi padahal ya memang ini adalah suatu. Nah, sekarang apa? Bahwa untuk kepentingan korporasi, bisa saja bahwa sekarang kan korporasi lagi kesulitan juga. Ya, dengan cetak uang itu dengan mudah nanti bisa masuk ke korporasi juga. Ya, dengan ditentukan saja oleh misalkan kementerian tadi ya fiskal itu ya, Kementerian Keuangan sebagai dewan direktur, sebagai dewan moneter, mereka bisa menyikapi gitu dengan beberapa komponen ini menguasai. Lalu dia bilang bahwa tolong bantu perusahaan A, tolong bantu bank B, tolong bantu si C. Akhirnya terjadilah KKN itu kan. Oke. Nah, sekarang gini, saya ingin supaya kita fair gitu, kita membandingkan bagaimana sih praktek-praktek independensi bank itu di negara-negara demokrasi yang lain. Ada nggak pola seperti yang di kita ada, atau ada juga seperti yang menggunakan Dewan Moneter yang mau dirancang oleh para legislator itu? Kalau di negara major ekonomi, di negara-negara maju, itu semua bank sentralnya adalah independen. Ya, kalau kita lihat Trump berapa keselnya gitu dengan the Fed itu tidak mau menurunkan bunga, tapi dia terbukti bahwa tidak menurunkan bunga pada saat itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Ya, karena kalau dia turunkan bunga itu nanti bisa terjadi bubble lagi, terjadi inflasi dan terjadi bubble. Dan dia sebetulnya krisis 2007-2008 di Amerika itu adalah pelajaran untuk itu. Meskipun pada saat itu tidak didikte, tapi kesalahan kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter ini bisa berakibat fatal. Sangat ini yang tidak disadari. Kalau fatal bisa terjadi bubble dan bisa terjadi ekonomi crash. Gitu. Jadi krisis ekonomi lagi. Gitu. Nah ini, jadi kalau di negara-negara maju itu tidak ada yang seperti kayak begitu. Yang ada salah satu adalah misalkan Turki. Turki itu saya dikuasai oleh eksekutif lah, dia punya itu ya, central bank-nya ya. Apakah melalui Dewan Moneter atau tidak? Menurut saya tidak melalui Dewan Moneter, tapi eksekutif menguasai. Nah, di sini kita tahu apa yang terjadi di Turki beberapa lama yang lalu ya. Dia punya lira, Turki lira itu anjlok. Jadi sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Jangan main-main. Jadi kebijakan moneter adalah dampak fatal gitu. Jangan main-main dengan kebijakan moneter. Ya, orang membayangkan begini. Mungkin Anda bisa mengkonfirmasi. Bayangkan kan di kabinet itu selama ini memang kalau Menteri Keuangan profesional. Tapi tadi yang Menteri Ekonomi itu kan bisa aja diisi oleh representasi dari parpol kan begitu.
Apakah dengan Ya. penghitungan begitu, bukankah kita wajar kalau kita khawatir nanti kepentingan-kepentingan parpol juga bisa masuk melalui Dewan Moneter itu? Sangat. Dan sekarang apakah Kementerian Keuangan itu benar-benar apakah steril dari politik? Oh iya, Itu nggak perlu dipertanyakan, toh. Ya bahwa dia tidak mempunyai partai bukan berarti tidak berafiliasi dengan tertentu, kan. menarik ini. Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita lihat bahwa kebijakan-kebijakannya adalah apakah itu ke partai atau malah itu ke asing. Kebijakan-kebijakannya ini kan kita Oh, bisa melihat gitu ya, kan. Jadi juga tidak benar-benar steril untuk demi kita punya bangsa lah gitu ya. ya, ya, ya. Ini sangat menarik. Jadi kita bilang bahwa apalagi kalau parpol, menteri lalu melihat ke Dewan Moneter gitu. Wah, ini sangat bahaya. Jadi kita sudah tidak tahu lagi kalau terjadi moneter kita masalah, siapa yang mau disalahkan? Dewan Moneter, Bank Indonesia, atau menteri di salah satu menteri ekonomi tadi, siapa? OJK. Kalau sekarang kita sudah tahu regulasinya adalah Bank Indonesia, moneter adalah Bank Indonesia. Kalau ada apa-apa ya Bank Indonesia yang tanggung jawab. Oke. Sekarang kalau Bank Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, apakah itu layak lagi menjadi Bank Indonesia? Berarti dia sudah melawan independensi dari pernyataan Undang-Undang Dasar kita bahwa Bank Indonesia itu harus independen. Ya, itu amanat konstitusi itu ya. Amanat konstitusi itu. Nah, pertanyaannya adalah independen yang sejauh mana independennya? Banyak yang beralasan bahwa ini negara dalam negara. Jadi harus itu kan independen di situ tidak. Anda mau, kalau buat saya adalah mau ada Dewan Moneter tidak apa-apa. Tapi satu saja, Bank Indonesia tidak boleh membeli surat saham, surat utang negara di pasar primer. Berani nggak itu? Karena itu independensi ada di situ. Atau formatnya tidak seharusnya ketua Dewan Moneternya adalah Menteri Keuangan, tapi Gubernur Bank Indonesia sebagai ketua Dewan Moneternya, begitu? Ya, salah satunya begitu. Tetapi yang penting adalah Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya tidak boleh membeli utang negara, surat utang negara di pasar primer. Di pasar primer artinya apa, Mas Ersu? Artinya Mas Ersu adalah Menteri Keuangan, saya Bank Indonesia tinggal tukar saja gitu. Ini surat, ini uang gitu kan. Bukan begitu gitu. Saya harus ke market. Mas Ersu bank fiskal harus ke market nih, saya mau jual, saya punya surat utang. Nah, market yang beli. Ya. Oke. Jadi bukan Bank Indonesia. Ini pertanyaan, saya kira pertanyaan orang awam ya gitu. Mengapa sih kemudian banyak sekali pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan, membuat undang-undang, Perpu, dan kemudian revisi undang-undang yang kelihatannya bukan untuk kepentingan rakyat banyak, tapi justru diametral dengan kepentingan rakyat. Jadi apa menurut Anda yang Anda bisa membaca dari motivasinya? Motifnya, bukan motivasinya. Pertama adalah pemerintah ini, saya lihat taat hukumnya ini sudah sangat rendah sekali. Kalau Perpu pun saya ada menulis bahwa terindikasi ini cacat hukum. Tapi itu nanti dibuktikan di MK lah ya. Nanti ada beberapa kawan-kawan yang juga lagi menggugat untuk di MK. Kita lihat, meskipun kita pesimis, tapi kita harus melakukan upaya-upaya hukum tadi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa memang permasalahan motif awalnya adalah untuk menyelamatkan keuangan negara yang kebetulan COVID ini dikendarai. Dikendarai dalam arti memang sebenarnya sudah lemah, tapi COVID ini mempercepat kebangkrutan keuangan negara. Ya. Jadi keuangan negara kita secara teknis ini sudah bangkrut. Mau tidak mau sekarang Bank Indonesia dimintakan bantu untuk membeli itu surat berharga, ya, untuk membantu pemerintah membiayai dia punya keperluan-keperluan. Kemudian adalah bahwa di dalam pembiayaan itu alokasinya itu lebih banyak kepada perusahaan-perusahaan, korporasi. Betul. Nah, di mana kita tahu bahwa alokasi dari itu tidak fair karena mereka, rakyat-rakyat yang terkena dampak pandemi ini pendapatannya turun, ya, itu
tidak optimal, bukan tidak optimal, sangat minim sekali mendapat bantuan dari pemerintah. Dan jumlahnya juga tidak besar, ya, sangat minim sekali. Nah, dengan mudahnya korporasi-korporasi, apalagi yang BUMN dapat uang dulu gitu. Ya. Nah, padahal BUMN itu adalah sudah rusak juga sebelum COVID. COVID itu mempercepat juga mereka punya permasalahan terbuka gitu. Nah, inilah yang membuat bahwa tidak adil karena mendahulukan korporasi daripada faktor kesehatan untuk masyarakat, faktor membantu keuangan masyarakat yang terkena pandemi. Sangat tidak fair. Ya, jadi ini sebenarnya kalau bahasa mudahnya, sebenarnya pandemi itu COVID-19 ini musibah. Itu tapi dari sisi pemerintah bisa dibuatkan menjadi berkah gitu. Dengan cara begitu, dia menutupi salah urus jauh sebelum COVID terjadi gitu. Ada dua hal. Saat ini bisa dikatakan begitu, karena mereka menguasai perangkat hukum. Ya. Kalau mereka tidak menguasai perangkat hukum, kalau DPR-nya benar-benar melakukan tugasnya secara benar, mungkin dibilang bahwa pemerintah ini sudah gagal. Oke. Mungkin DPR bisa mengatakan, Anda ini gagal. Nah, Anda tahu maksud saya kalau gagal itu kemana kan? Pertanggungjawaban dan sebagainya. Kalau DPR-nya benar. Tetapi DPR-nya sudah dikuasai. Jadi ini hanya bisa COVID ini memberi bantuan atau keselamatan kepada eksekutif ini dengan catatan bahwa DPR-nya itu tidak berfungsi. Kalau berfungsi pasti ini saya yakin bahwa ini sudah kelihatan sekali bahwa fiskal kita masalah. Ya. Oke. Jadi apa langkah yang harus fiskal kita masalah, tetapi mau diobrak-abrik itu moneter, tidak mau mengakui bahwa saya ini, tapi enggak, tetap supaya menutupi masalah itu dengan mengambil moneter, ya, dengan mungkin mencetak uang sebanyak-banyaknya nanti seperti yang diperlukan, tentu saja diperlukannya banyak, yang nantinya akan bisa memberi bumerang kepada perekonomian Indonesia, yang bisa menghancurkan ekonomi Indonesia. Jadi ini situasinya kira-kira bisa disimpel seperti ini. Pemerintah menutupi satu kesalahan dengan kesalahan baru gitu ya. Dan akibatnya muncul kesalahan-kesalahan jauh yang lebih besar, gitu kira-kira kan? Iya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Antoni Budiawan atas kesempatannya berbincang bersama saya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih.